Wajah Amanda terlihat sangat gusar. Ia seperti sedang ngambek ketika Arka menemukannya duduk di sofa depan. Wanita itu baru saja pulang dari kantor sore itu. "Kenapa kamu, men? Muka kayak keselak panci gitu?" tanya Arka pada istrinya. "Aku bete, Kak," ujar Amanda dengan bibir yang ditekuk manja. Seakan meminta kepalanya untuk dilempar sendal. "Bete kenapa? Ada masalah di kantor?" tanya Arka seraya duduk di sisinya. Amanda menggeleng. "Bukan," jawab wanita itu kemudian. "Aku ada salah?" tanya Arka lagi. Amanda kembali menggeleng. "Lah terus?" "Bete, karena nggak kebagian BTS meal yang viral itu." Astaga Amanda, itu kan isinya nugget doang sama kentang ditambah minuman. "Tapi kan itu edisinya BTS. Ya kan tulisannya doang, nggak ada Jungkook atau Kim Taehyung di dalamnya. Lagian sejak kapan kamu jadi ARMY?" "Sejak kemarin, sejak aku nonton BTS sama Intan." "Astaga, ya udah sih. Emang ada kejadian apa di hidup kamu, kalau nggak bisa dapat itu makanan? Perusahaan kamu rugi? Enggak? Atau semua uang kamu menghilang?" "Enggak juga." "Lah terus?" "Bete aja, orang mau bikin instastory juga. Biar hits." Amanda kian membuat suaminya mengelus dada. Men, udah deh, Kak. Nggak usah ngomel. Orang lagi bete, diomelin." Amanda beranjak dan menuju ke kamar. Sementara Arka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa saat berlalu. Amanda yang masih kesal lantaran tak mendapat BTS meal tersebut, keluar dari kamar mandi. Ia telah mencoba menenangkan diri di bawah terpaan shower, meski tak berhasil banyak. Wanita itu tetap saja dongkol, karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Kini, ia hanya ingin diam dan tak mau berbicara apapun dan dengan siapapun. Ia mengeringkan rambut barang sejenak, lalu keluar dari kamar. Bermaksud untuk pergi ke kulkas dapur dan mendapatkan sedikit cemilan. Namun ketika sampai di meja makan, ia menemukan sesuatu yang mengagetkan. Ya, sebuah piring berisi nugget dan kentang goreng. Lengkap dengan foto-foto kepala member BTS yang ditempelkan pada tusuk gigi. Amanda mendadak ingin tertawa, kedongkolannya yang tadi menyeruak kini perlahan berkurang. Ia mendekat ke arah meja makan dan memperhatikan itu semua. Tak lama kemudian, tiba-tiba Arka pun muncul dengan rambut belah tengah ala Jungkook. Belum sempat Amanda berkomentar, laki-laki itu sudah menghidupkan salah satu lagu BTS melalui laman YouTube di handphonenya. Lalu ia pun ngedans dengan gaya seperti ubur-ubur kesurupan. Amanda pun enggak karena tak kuasa melihat wajah suaminya itu. "Arka, bibir kamu kenapa dimerahin gitu? Kulit kamu itu rada coklat, kayak brownies strawberry tahu nggak?" Hahaha. Amanda kian terpingkal-pingkal, sementara Arka makin mirip ubur-ubur yang sedang demo. "Hahaha, Arka udah. Hahaha, malah mirip boneka kaktus joget tahu nggak kamu?" Arka semakin menjadi-jadi, membuat Amanda tertawa hingga mengeluarkan air mata. "Kak, ini aku mau pipis tahu nggak, ketawa mulu. Mata aku sampai berair nih." Arka kemudian menghampiri istrinya sambil berusaha menahan tawa. Ia telah berhasil melakukannya sejak tadi. Meskipun geli terhadap dirinya sendiri. Sementara Amanda berusaha keras agar bibirnya tetap mingkem, namun demi melihat bibir Arka yang kini kemerahan. Ia teringat film Yowis Band, saat tokoh Bayu yang memakai lipstik karena ingin mirip seperti laki-laki Korea. Amanda pun tak kuasa dan akhirnya kembali enggakak di wajah Arka. Hahaha. Tak lama kemudian, Amanda sudah duduk di meja makan sambil mencoba menikmati BTS meal ala-ala yang telah dibuat oleh Arka. Ia berusaha menelan makanan tersebut, meski Arka kini duduk di hadapannya. "Kak, hapus nggak tuh dandanan? Akunya nggak bisa makan, pengen enggakak terus." Arka menatap Amanda dengan gaya yang sok cool. "Nuna, sarang hayo.
Arka berkata dengan logat khas Korea, sambil memberikan finger love kepada Amanda. Membuat Amanda tak tahan dan akhirnya melempar sebungkus tisu ke arah suaminya itu. Arka pun berlarian sambil tertawa. Sementara Amanda mulai makan dengan sisa-sisa kegelian di otaknya. Ia masih terus tersenyum apabila ingat kejadian tadi. Amanda hampir menghabiskan nugget dan kentang gorengnya ketika Arka akhirnya berteriak dari dalam kamar. Amanda. Kali ini gantian Amanda yang bersembunyi di bawah meja makan. Men, kamu videoin aku dan kirim ke Rianti sama Rio. Amanda menutup mulutnya sambil senyum-senyum. Amanda. Arka tak menemukan Amanda di meja makan. Di mana kamu? Gak usah ngumpet. Itu di video aku jelek banget, men. Mirip Nyonya Pul tahu nggak? Kamu mah nggak kasihan sama aku. Kalau udah jatuh ke tangan Rio, abis dah tuh dicengin pasti aku. Disebarin ke anak manajemen. Amanda masih dalam persembunyian. Amanda. Ha, di sini ya rupanya. Arka berhasil menangkap istrinya dan menjewer telinga wanita itu. Aduh, Kak. Sakit, Kak. Minta maaf. Hehehe. Amanda nyengir. Gak mau. Ujarnya kemudian. Giur. Ia pun melangkah dengan cepat menuju kamar. Sementara kini, Arka berurusan dengan hujatan dari Rianti dan juga Rio. Apaan sih, Mas? Wakakakak. Kayak ikan tongkil pakai wig. Bro, udah gue kirim ke grup. Semoga lo bisa ditolongin Jeremy, biar bisa debut di Big Hits. Temen bangsat lu, emang. Hapus nggak videonya? Kagak mau, wakakakak. Arka pun hanya bisa merelakan, seraya menahan tawa. Sejujurnya, itu tak begitu menjadi masalah baginya. Hanya saja ia malu pada kemampuan dannya yang lebih mirip belut listrik. Di sebuah kafe, Satya, Denny, dan Intan tengah ngopi. Sesaat setelah pulang kerja, mereka tengah membahas Arka yang menjadi korban pemukulan kemarin oleh orang yang juga sama memukul istrinya. Gue sih setuju sama dugaan lo, ujar Denny pada Satya. Pak Aryo pasti dalang di balik semua ini. Lanjutnya lagi. Kalau gue mah masih curiga Mbak Rani, ujar Intan menimpali. Atau mungkin mereka kerjasama? Tanya Intan. Tan, kalau Mbak Rani itu kayaknya kejauhan deh, ujar Satya. Bener. Denny membela Satya. Kalau Pak Aryo, udah jelas kelihatan salahnya. Maksud dan tujuannya terhadap perusahaan juga udah kelihatan. Lagian kejadian pemukulan itu bertepatan banget sama pada saat Bu Amanda sedang menyelidiki kasus yang menimpa perusahaan. Related kan? Tanya Denny lagi. Ya, bener banget. Paling masuk akal sih itu, ujar Satya. Kenapa sih lo, kayaknya menutupi banget kesalahan Mbak Rani? Kayaknya lo berdua mendukung ya, perbuatan dia. Tuh, lu mah kayak buzzer Tan. Orang kagak sependapat dibilang mendukung, ujar Denny dengan nada sedikit kecewa. Bener mirip buzzer yang suka memecah belah tahu nggak, lo? Kita nggak sependapat, bukan berarti ngebelain atau mendukung Mbak Rani. Sah aja dong kalau kita berbeda persepsi, timpal Satya. Intan hanya melebarkan bibir lalu menyeruput kopinya. Dalam hati, ia tetap bersiteguh jika Rani ada hubungannya dengan semua ini. Lagian Mbak Rani mau jahat sama Bu Amanda, alasannya apa coba? Udahlah sahabatan dari dulu, dibantuin apaan aja. Masa ia nggak tahu diri? Ujar Satya lagi. Intan tak lagi menjawab, ia hanya diam dan memperhatikan handphone. Sudah 3 hari Arka di rumah, dan selama itu pula Amanda belum memberikan izin padanya untuk beraktivitas di luar. Tidak dengan alasan apapun, wanita itu sangat keras kepala dan tak mau merubah keputusannya. Tipikal pemimpin yang tegas dan tak goyah akan hal apapun. Tentu saja Arka mulai merasa bosan, meski segala aktivitas kampus masih bisa ia kerjakan via online. Ia ingin pergi keluar rumah dan bertemu teman-temannya. Sekedar untuk ngopi,
ngerokok, atau membahas hal yang tak penting. Ingin rasanya ia protes, namun melihat kondisi Amanda yang tengah hamil dan gejolak hormonnya yang terkadang seperti roller coaster, Arka takut wanita itu akan berubah menjadi naga yang bisa menyemburkan api. Akhirnya ia pun memilih diam, meski hatinya begitu dongkol. "Kak." Amanda memanggil Arka yang kini membelakanginya di tempat tidur. Jawab Arka masih terus membelakangi istrinya tersebut. "Tahu nggak ini malam apa?" "Malam Jumat," ujar Arka. "Berarti ini malam?" "Ya, malam Jumat," jawabnya lagi. "Biasanya kalau malam Jumat, orang ngapain?" "Ya banyak, ada yang baca kitab suci, ada yang kebaktian, ada yang ladies night di klub malam, ada juga yang nonton sinetron. Tergantung maunya orang itu apa. Terus apa lagi? Ya kayak kita gini, malam Jumat tidur." "Kamu emangnya nggak mau?" tanya Amanda. "Apa?" Arka menjawab dengan nada seperti orang yang mengantuk. "Beneran?" tanya Amanda lagi. Arka tak menjawab. Amanda kini mendekatkan diri ke tubuh sang suami, yang masih setia membelakanginya itu. "Kak, kamu gak mau emangnya menjalankan sunnah?" "Roh." Tiba-tiba saja Arka mendengkur, sebelum Amanda menyelesaikan kata-katanya. Ia kini melihat ke wajah suaminya itu dan benar saja, suaminya itu sudah terlelap. Amanda pun menghela nafas dengan penuh kedongkolan hati. Sementara di tempatnya, Arka membuka mata seraya menahan senyum. Sungguh ia ingin sekali melakukan hal tersebut, keinginannya sudah terasa di ubun-ubun. Namun ia juga ingin memberikan hukuman terlebih dahulu pada istrinya itu, agar Amanda mendapatkan sedikit pelajaran. Esok harinya, Arka sengaja bangun pagi-pagi sekali. Bahkan sebelum Amanda membuka mata. Ia tahu setiap hari Jumat, Amanda selalu bekerja dari rumah. Maka ia pun sengaja untuk memberi hukuman lanjutan pada istrinya itu. Arka sengaja berjalan di treadmill yang ada di salah satu ruangan. Amanda memang memilikinya sejak dulu. Arka hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh six-pack-nya yang menggoda. Tak lama kemudian, dari pintu ruangan, Amanda sudah terlihat berdiri di sana. Arka dapat melihatnya dari pantulan kaca besar yang ada di hadapannya. Namun pemuda itu memilih pura-pura tidak sadar jika dirinya tengah diperhatikan oleh Amanda. Arka makin menjadi-jadi, ia menghidupkan musik yang dapat membangkitkan semangatnya dalam berolahraga. Tak lama setelah treadmill, ia pun beralih mengangkat beban pada barbel-barbel yang juga tersedia di sana. Arka sengaja memperlihatkan otot-ototnya sambil bergaya sok paling seksi, membuat Amanda kian tertegun dan menelan ludah. Ingin rasanya perempuan itu segera mendekat dan memaksa Arka. Namun ia merasa harga dirinya terusik, setelah semalam Arka seolah menolaknya. Amanda ingin mencoba menaklukkan Arka dan membuat Arka memohon padanya. Maka dari itu sejak tadi, ia mengenakan gaun tidur tipis menerawang. Dengan belahan yang menantang, ia berdiri di pintu dengan tangan yang bersandar di tempat yang sama. Ia memasang pose terseksinya dengan pandangan yang mencoba menggoda Arka. Arka kemudian menyelesaikan olahraganya, lalu berjalan ke arah pintu. Tampak Amanda yang memberikan senyuman nakal padanya. Namun Arka menatap istrinya itu dengan ekspresi bengong. "Kamu kenapa, Manda?" tanyanya kemudian. Arka pun berlalu, sementara Amanda kian merasa dongkol. Arka menahan tawa demi mengingat ekspresi wajah Amanda tadi, ia benar-benar larut dalam permainan yang ia buat. Ia suka melihat Amanda menjadi tersiksa. Ia belum akan mengakhiri semua ini, kecuali tujuannya untuk bebas sudah tercapai. Sok jual mahal banget sih." Amanda menggerutu di kamar. "Lihat aja, aku atau kamu yang nyerah." "Jangan panggil aku Amanda, kalau aku nggak bisa bikin kamu bertekuk lutut," ujarnya kemudian. Amanda pura-pura menonton televisi, ketika Arka masuk dan menuju ke kamar mandi. Di bawah terpaan shower, Arka sejujurnya sudah sangat tegang sekali.
Ia ingin segera menjamah istrinya itu, namun ia juga harus menahan diri untuk tidak kalah. Ia harus menjalankan dulu rencananya, sampai mendapat tebusan berupa kebebasan di esok hari. Sebab ia tak mau terus-terusan dikurung seperti ini. Usai mandi, Arka tak menemukan Amanda lagi di kamar. Arka sedikit khawatir, jangan-jangan wanita itu ngambek dan pergi dari rumah. Ia kemudian bergegas keluar kamar dan mencari di mana keberadaan istrinya itu. Ternyata di sebuah ruangan, Amanda tampak tengah membuka semua benang yang menutupi tubuhnya. Ia membakar lilin aromaterapi, membuat gerakan seperti tarian sambil mengolesi tubuhnya dengan minyak zaitun. Kali ini gantian Arka yang menelan ludah. Laki-laki itu memalingkan wajah dan membuang nafas melalui mulut berkali-kali. "Jangan tergoda, Kak," ujarnya pada diri sendiri. Sementara di tempatnya, Amanda mulai tersenyum. Ia melihat dari pantulan kaca, jika Arka tengah melawan kehendak yang bergejolak dalam dirinya. Ia terus saja menari seolah tak melihat keberadaan Arka. Ia membuat gerakan, serta sentuhan yang makin membuat Arka sakit kepala. Ia pun memejamkan mata, berbaring pada sebuah tempat tidur. Lalu menutup tubuhnya dengan sehelai selimut tipis. Namun aroma terapi yang ia hidupkan, ternyata menjadi senjata makan tuan. Amanda yang hampir berhasil menggoda Arka tersebut, malah benar-benar terlelap dalam tidur. Beberapa jam berlalu, Amanda terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Namun ia mendapati kedua tangannya yang diikatkan keranjang, dengan menggunakan 2 buah dasi. "Kak!" Hari beranjak siang, lenguhan dan rangan terdengar di segala penjuru. Hingga kemudian, mereka terhempas dalam puas. Keduanya saling berpelukan. Tak lama kemudian, Arka menggandeng Amanda menuju kamar mandi. Pada sebuah batub yang dipenuhi bunga. "Kapan kamu beli bunga-bunga ini?" tanya Amanda seraya memperhatikan lantai dan batub yang dipenuhi bunga mawar merah. "Tadi pagi, via online. Sebenarnya udah dari semalam ordernya, pas aku pura-pura tidur." "Oh, jadi semalam pura-pura tidur?" "Iya dong." Amanda kesal, namun Arka menyuruhnya berendam dalam batub. Air di dalam batub tersebut sudah diatur volumenya. Sehingga ketika berendam sambil tiduran, perut buncit Amanda menyembul keluar. Sementara bagian tubuhnya yang lain ditutupi bunga. Arka lalu mengambil sebuah kamera dan memfoto istrinya dari atas. Tampak sebuah foto maternity shoot yang terlihat profesional. "Kak, kamu ngapain?" tanya Amanda tak mengerti. "Lihat." Arka memperlihatkan hasil fotonya pada Amanda. Tampak begitu natural dan juga cantik. "Bagus, Kak. Coba deh kamu pose, tapi jangan sampai bagian lain kelihatan ya. Perutnya aja nggak apa-apa." Amanda pun mulai berpose, Arka lalu mengambil beberapa gambar. Tak lama kemudian, Arka membersihkan diri di shower room. Ia lalu keluar untuk berpakaian, membuat segelas jus buah untuk istrinya dan kembali ke kamar mandi. Ia membawakan jus buah tersebut, lalu memberi pijatan pada bahu dan punggung istrinya.